Memahami tentang kehidupan akan membawa kita untuk menikmati hidup dan tidak ada yang dapat mengajari kalian tentang dunia lebih baik daripada kimia. Saya Santi Febri Arianti akan menjadi teman diskusi kalian tentang kehidupan. Maksud saya kimia. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai asam dan basa. Iya, asam dan basa yang kalian kenal itu. Jangan lupa subscribe dan like video saya, karena subscribe dan like dari kalian adalah dukungan paling berharga untuk saya. Air murni tidak mempunyai rasa, bau, dan warna. Bila mengandung zat tertentu, air dapat rasa asam, pahit, asin, dan sebagainya. Air yang mengandung zat lain dapat pula menjadi berwarna. Kita ketahui bahwa cairan yang berasa asam disebut larutan asam, yang berasa asin disebut larutan garam, sedangkan yang terasa licin dan pahit disebut larutan basa. Diingatkan, kalian jangan mencicipi larutan ya. Misalnya kalian pengen tahu HCl itu sebenarnya asam, basa, atau garam sih gitu. Kemudian kalian cicipi, nah itu jangan ya, karena HCl sendiri bersifat korosif, bisa-bisa lidah kalian yang hilang. Sifat asam dan basa larutan tidak hanya terdapat dalam larutan air, tetapi juga dalam larutan lain seperti amoniak, eter, dan benzen. Akibatnya cukup sulit mengetahui sifat asam dan basa larutan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, asam dan basa dapat dijelaskan dengan teori yang disebut teori asam basa, yaitu yang dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air. Contoh asam misalnya HCl. HCl di dalam air akan menjadi H+ ditambah Cl-. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Salah satu contoh basa adalah NaOH, dia akan menjadi Na+ ditambah OH-. Jadi secara garis besar reaksi asam basa atau reaksi penetralan menurut Arrhenius adalah reaksi yang melibatkan air, pembentukan H2O dari H+ dan OH-. Selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat memberi proton. Di sini yang dimaksud proton adalah H+ kepada senyawa lain. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ tadi dari senyawa lain. Reaksi asam basa adalah reaksi perpindahan proton dari satu senyawa ke senyawa lain. Ciri khas dari teori ini adalah dengan adanya asam basa konjugasi. Contohnya di sini kita punya asam HNO2 ditambah H2O menjadi NO2- ditambah H3O+. Di sini HNO2 memberikan H+ kepada H2+. Karena dia memberikan H+, berarti dia di sini adalah asam. Sedangkan H2O karena dia menerima H+ dari HNO2, dia di sini bersifat sebagai basa. Nah, berarti di sebelah kiri pasangan asam selalu basa. Di sebelah kanan begitu juga, harus ada asam dan basa. Nah, di sini pilihlah yang mirip dengan pasangannya. Di sini yang mirip dengan HNO2, apakah lebih mirip H3O+ atau NO2-? Tentunya di sini lebih mirip NO2-. Berarti pasangan HNO2 adalah NO2-. Karena pasangan asam selalu basa, berarti di sini kalau di sebelah kiri asam, di sebelah kanan dinamakan basa konjugasi. Begitupun dengan H2O. H2O di sini bersifat sebagai basa, berarti pasangannya yaitu H3O+ adalah asam. Di sini dinamakan asam konjugasi. Kekhasan lain dari teori ini adalah istilah senyawa amfoter atau amfiprotik, yaitu senyawa yang dapat menerima atau melepas proton dari atau kepada senyawa lain. Contohnya di sini adalah air. Di reaksi pertama, air bertindak sebagai asam, sedangkan di reaksi kedua, air bertindak sebagai basa. Air di sini dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung dari senyawa yang bereaksi terhadapnya. Karena itu, di sini air disebut senyawa amfoter. Contoh soal lain untuk asam basa konjugasi adalah sebagai berikut. Pada persamaan kimia berikut, tandai setiap spesies sebagai suatu asam atau basa konjugatnya. Ada reaksinya HCO3- ditambah HF menghasilkan H2CO3 ditambah F-. Nah, basa pasangannya itu dengan asam konjugasi, asam dengan basa konjugasi. Di sini HCO3- bertindak sebagai basa karena dia
adalah penerima H+ dari HF. Di sini HF adalah bersifat sebagai asam. Nah, HCO3- di sebelah kiri yang bertindak sebagai basa, pasangannya ada di sebelah kanan. Pasangan basa tentunya asam. Nah, di sebelah kanan mana yang lebih mirip dengan HCO3- menurut kalian? H2CO3 atau F-? Ya, tentu saja H2CO3- dong ya yang lebih mirip dengan HCO3-. Berarti pasangan dari basa HCO3- adalah asam H2CO3. Karena pasangan yang di sebelah kanan berarti disebut asam konjugasi. Kemudian HF di sini dia bersifat sebagai asam. Berarti pasangannya adalah F- sebagai basa konjugasinya. Nah, untuk reaksi kedua di sini HCO3- malah bertindak sebagai asam. Ya, di sini. Berarti di sini HCO3- ini disebut sebagai senyawa amfoter karena dia dapat bertindak sebagai basa untuk reaksi pertama maupun bertindak sebagai asam untuk reaksi yang kedua. Teori asam basa terakhir adalah teori dari Lewis. Biasanya suatu teori muncul akibat adanya kekurangan di teori sebelumnya yang ingin diperbaiki. Itu pun yang terjadi dengan teori asam basa Lewis. Teori sebelumnya, asam dan basa masih harus melibatkan air sebagai pelarutnya. Nah, bagaimana jika tidak ada air dalam reaksi? Jadi tidak ada ion H+ maupun ion H-. Nah, itulah yang dijawab oleh Lewis. Lewis menyelamatkan reaksi yang seperti ini dari keterkucilan. Reaksi seperti ini juga diakuinya sebagai asam dan basa dengan asam adalah senyawa atau spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa atau spesies lain, sedangkan basa adalah spesies yang dapat memberi pasangan elektron bebas kepada spesies yang lain. Menurut Lewis, reaksi asam basa adalah reaksi pembentukan ikatan antara asam dan basa. Contohnya adalah di sini reaksi NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Nah, di sini berarti NH3 bertindak sebagai basa dan H+ bertindak sebagai asam. Catatannya di sini, reaksi asam basa adalah reaksi yang tidak menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Contoh soalnya, pada reaksi berikut identifikasikanlah asam dan basa menurut Lewis. Di sini ada reaksinya Ag+ ditambah 2NH3 menghasilkan AgNH3 2 kali. Nah, di sini kita buat strukturnya. Pertama, titik-titik elektronnya kita buat. Jadi kita buat dulu rumus Lewisnya. Kita buat di situ pasangan elektronnya. Ion perak Ag+ membentuk ion kompleks dengan 2 molekul amonium, di sini NH3. Berarti di sini karena pasangan elektron bebasnya berada pada basa Lewis, dia yang menyumbangkan pasangan elektron bebas kepada Ag+, sedangkan yang namanya penyumbang elektron bebas dinamakan basa. Tentunya berarti di sini Ag+ bertindak sebagai asam. Nah, contoh lain pada reaksi berikut, BOH 3 kali ditambah H2O menghasilkan BOH 4 kali minus ditambah H+. Nah, di sini kita buat lagi rumus Lewisnya. Masukkan di situ elektron-elektronnya. Di sini BOH 3 kali tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan H2O memiliki 2 pasang elektron bebas. Nah, berarti penyumbang elektron bebasnya di sini adalah H2O. Yang dinamakan penyumbang elektron bebas berarti dia bertindak sebagai basa, sedangkan BOH 3 kali dia bertindak sebagai asam. Masuk ke tata nama asam. Terdapat 2 golongan asam yang telah dikenal sampai saat ini, yaitu asam biner dan asam okso. Asam biner adalah asam yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur lain berbentuk HNXM. Asam okso adalah asam yang tersusun dari unsur hidrogen, oksigen, dan atom pusat berbentuk HNXMOZ. Asam biner adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan unsur lain, misalnya HCl dan H2S. Senyawa-senyawa tersebut merupakan hidrat non-logam atau unsur semikonduktor tertentu. Nama-nama asam misalnya asam hidrofluorida, asam hidrosulfida, ada asam hidroiodida.
Setiap nama terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kata depan hidro merujuk kepada atom hidrogennya, yang kedua nama unsur kedua yang dimodifikasi dengan akhiran ida, dan yang ketiga ditambah kata asam. Untuk asam okso misalnya H2SO4 atau HNO3 mengandung atom hidrogen dan oksigen serta atom pusat sebagai unsur ketiga. Beberapa asam okso dapat diisolasi sebagai senyawa murni. Asam okso lain dikenal hanya dalam larutan air dan beberapa diantaranya dikenal mengandung anion okso. Nama lazim dari asam okso ditetapkan ketika ilmu kimia belum begitu berkembang seperti sekarang. Nama akhiran ida diberikan kepada asam yang diketahui paling lazim dikenal pada waktu itu. Asam-asam okso lain dari unsur atom pusat yang sama dinamai menurut jumlah atom oksigen terikat relatif terhadap nama asam yang telah dikenal lazim sebelumnya. Penamaan seperti ini masih digunakan walaupun dalam beberapa kasus menimbulkan kesulitan. Nama yang biasa digunakan dari deret asam okso hanya memerlukan pengetahuan dan rumus seperti asam klorat, asam bromat, asam nitrat, asam fosfat, dan asam sulfat. Sebagai gambaran penamaan beberapa asam okso dari klor dan fosfor yang didasarkan pada nama paling lazim dikenal sejak dulu dan jumlah atom hidrogen paling banyak dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam beberapa kasus, misalnya pada asam-asam halida kecuali fluor, terdapat asam yang mengandung satu atom oksigen melebihi asam okso yang dikenal sebelumnya. Asam ini diidentifikasi dengan menambahkan kata depan per di samping akhiran at. Misalnya HClO4 dikenal dengan nama asam perklorat, HBrO4 dikenal dengan nama asam perbromat. Asam okso anion yang dibentuk oleh pengeluaran semua keasaman atom hidrogen dari asam okso dinamakan sebagai berikut. Secara teknis, terdapat nama-nama asam yang diawali dengan orto, meta, atau piro. Kata depan ini berasal dari sistem penamaan lain. Kata depan orto diterapkan pada asam dengan jumlah gugus OH terbesar, misalnya H3PO4 dengan 3 gugus OH, yaitu OP OH 3 kali. Mengandung gugus OH lebih banyak dari asam fosfor yang lain, dikenal dengan nama ortofosfat. Suatu asam orto yang melepaskan satu atau lebih molekul air akan menjadi asam meta, dan asam yang dihasilkan oleh pelepasan satu molekul air di antara dua molekul asam dinamakan asam piro. Oke, berikut contoh penamaan asam okso. Andaikan kita menemukan unsur baru yang dinamakan foksium. Di sini rumusnya Fx. Unsur tersebut dapat membentuk asam stabil HFXO3 dan 3 asam yang lain diketahui sebagai HFXO4, HFXO2, dan HFXO. Tentukan nama asam dan anion oksonya. Oke, kita selesaikan bersama ya. HFXO4 berarti di sini asam oksonya disebut asam perfoksat dan anion oksonya ion perfoksat. Untuk HFXO2 dikenal dengan nama asam foksit dan anion oksonya disebut ion foksit. Untuk HFXO asam hipofoksit dan anion oksonya disebut ion hipofoksit. Kekuatan asam dan basa berguna untuk mempertimbangkan reaksi asam basa sebagai suatu kompetisi terhadap proton. Dari sudut pandang ini, kita dapat menyusun asam dan basa berdasarkan kekuatan relatifnya. Asam yang lebih kuat adalah asam yang melepaskan proton yang lebih mudah dari asam lainnya. Hal serupa bagi basa. Basa yang lebih kuat adalah basa yang dapat menarik proton lebih kuat dari yang lainnya. Nah, dari kekuatan asam dan basa ini, kita dapat meramalkan arah reaksi suatu reaksi yang melibatkan asam basa. Arah reaksi asam basa selalu menghasilkan asam yang lebih lemah dan basa yang lebih lemah. Berarti di sebelah kanan itu prefernya itu asam basanya lebih lemah daripada asam dan basa yang ada di sebelah kiri. Kekuatan asam bergantung pada bagaimana proton H+ dilepaskan secara mudah dari ikatan HX dalam spesies asam. Menurut pemahaman faktor-faktor yang menentukan proton ini lepas, kita dapat meramalkan kekuatan relatif asam-asam serupa. Pertama, mengenai kekuatan asam biner. Kekuatan asam biner bergantung pada kekuatan ikatan antara atom hidrogen dan atom sisanya. Dua faktor penting yang mempengaruhi kekuatan ikatan ini adalah radius atom sisa dan keelektronegatifan. Umumnya, atom yang berukuran lebih besar memiliki ikatan kovalen lebih lemah. Karena itu, ikatan XH dengan X adalah atom non-logam dalam asam biner akan lebih lemah akibat ukuran atom X meningkat. Dengan demikian, kekuatan asam meningkat sejalan dengan bertambahnya radius X pada ikatan XH.
Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom dalam ikatan untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arahnya. Pada ikatan HX, keelektronegatifan X lebih besar sehingga X menarik elektron ikatan lebih kuat daripada atom hidrogen, mengakibatkan pembentukan ion H+ menjadi lebih mudah. Dengan demikian, kekuatan asam meningkat dengan naiknya keelektronegatifan atom X pada ikatan HX. Umumnya dari atas ke bawah pada tabel periodik, keasaman hidrida meningkat karena pengaruh kenaikan radius atom lebih mendominasi. Misalnya dalam golongan 6A atau keluarga oksigen, kekuatan asam-asam binar meningkat dengan naiknya jeruji atom dari atas ke bawah. Hal ini ada kaitannya dengan penurunan keelektronegatifan. Di lain pihak, dalam satu periode yang sama pada tabel periodik, keelektronegatifan atom menjadi faktor yang lebih dominan. Secara umum dari kiri ke kanan jeruji menurun, tetapi keelektronegatifan bertambah. Misalnya hidrida unsur-unsur periode kedua pada tabel periodik seperti nitrogen, oksigen, dan fluor menunjukkan peningkatan kekuatan asam. Kita bahas mengenai senyawa yang mengandung gugus oksida atau hidroksida dapat menjadi asam basa atau amfoter, ya kekuatan asam okso. Walaupun kita tidak biasa menuliskan rumus kimia dengan cara berikut, misalnya asam sulfat H2SO4 dapat ditulis menjadi O2SOH2 kali dan H3PO4 dapat ditulis menjadi OPH atau OH 3 kali. Asam okso seperti itu cocok dengan rumus umum ONM dalam kurung OHM kali. Kekuatan asam okso dapat beragam tergantung pada ukuran, keelektronegatifan, dan bilangan oksidasi dari M, juga jumlah atom oksigen atau jumlah gugus OH yang terikat pada M. Kegunaannya bahwa dalam deret asam okso unsur M yang sama, kekuatan asam meningkat dengan bertambahnya jumlah atom oksigen yang terikat pada M, bukan pada atom hidrogen. Notasi M dalam rumus umumnya. Setiap atom oksigen seperti itu menarik kerapatan elektron dari ikatan antara MO dalam spesi MOH sehingga atom O menjadi lebih bermuatan parsial positif. Akibatnya atom hidrogen yang terikat pada atom O tersebut mudah dilepaskan sebagai H+. Dengan membandingkan struktur molekul asam okso yang identik, kekuatan asam diharapkan menjadi lebih besar jika atom M lebih elektronegatif atau ukurannya lebih kecil. Kecenderungan ini dapat diilustrasikan oleh asam hipohalida. Kekuatan asam hipohalida meningkat dengan naiknya keelektronegatifan atom M seperti HOCl lebih besar daripada HOBr lebih besar daripada HOI. Umumnya dalam suatu gugus MOH dengan M memiliki ukuran atom relatif besar dan keelektronegatifan yang rendah, maka ikatan MOH menjadi ionik dan senyawanya tergolong basa. Jika atom M memiliki ukuran dan keelektronegatifan menengah, cenderung sebagai amfoter. Untuk asam, atom M memiliki ukuran kecil dan keelektronegatifan yang tinggi. Dalam periode yang sama pada tabel periodik, keasaman meningkat dengan naiknya bilangan oksidasi dan kenaikan keelektronegatifan. Seperti berikut. Dalam golongan yang sama pada tabel periodik, keasaman menurun kecuali naiknya jeruji, bilangan oksidasi sama, keelektronegatifan serupa kecuali boron. Untuk unsur yang sama berbeda dalam bilangan oksidasi, keasaman meningkat dengan naiknya bilangan oksidasi. Di sini catatannya adalah pada deret pertama dan ketiga asam terkuat adalah asam dengan jumlah atom oksigen terbesar, bukan gugus OH-nya yang terikat langsung dengan atom pusat. Contoh soalnya di sini, pengaruh mana yang penting untuk menentukan kekuatan hidrida binar unsur-unsur yang memiliki golongan sama dalam tabel periodik? Asam mana yang lebih kuat? H2Se atau H2Te? Iya, tentu saja H2Te karena meningkat dia dengan naiknya jeruji atom. Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jika kita bisa memprediksikan kekuatan asam, tentu kita dapat memprediksikan ke arah mana reaksi tersebut berlangsung, karena reaksi berlangsung dari kuat ke lemah atau dari asam yang kuat atau basa yang lebih kuat ke arah asam atau basa yang lebih lemah. Di sini ada reaksi sebagai berikut, ada 3 reaksi. Kemudian tabel kekuatan asamnya diberikan di paling bawah. Menurut kalian, bagaimanakah untuk reaksi yang pertama, kedua, dan ketiga? Apakah dia berjalan ke arah kiri atau ke arah kanan? Untuk reaksi pertama, siapa yang menjawab ke arah kiri? Siapa yang menjawab ke arah kanan? Ya, yang benar ini adalah reaksi yang mengarah ke arah kanan. Kenapa? Karena H3O+ adalah senyawa dengan kekuatan asam yang paling tinggi, sehingga dia mengarah ke arah kanan yang lebih lemah. Untuk reaksi kedua, kemana ini mengarah? Iya, benar, dia mengarah ke arah kiri. Jadi berbalik arah. Kenapa? Karena di situ H2CO3 lebih
besar kekuatan asamnya dibandingkan yang ada di sebelah kiri. Untuk reaksi ketiga, kemanakah dia berjalan? Ya, tentunya di sini ada HCl ya. HCl dikenal sebagai asam yang kuat, berarti dia berjalan ke arah kiri.